pagi, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun masih melalui media daring dikarenakan keadaan pandemi yang masih belum berakhir hingga saat ini. Kita berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir supaya kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah secara normal. Tak pernah bosan ibu berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah melakukan aktivitas apapun. Jangan lupa untuk memakan makanan yang bergizi dan berjemur di pagi hari di bawah sinar matahari serta melakukan olahraga-olahraga ringan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sebelum mulai kegiatan belajar, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan belajar hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang ibu cintai, hari ini kita masih belajar di tema 6, subtema 1 berlanjut ke pembelajaran keempat. Sekarang, mari sama-sama kita perhatikan gambar berikut. Gambar yang tampak di layar HP kalian merupakan salah satu contoh iklan yang bertujuan mengajak masyarakat untuk menghentikan membuang sampah ke sungai. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Mari kita perhatikan kedua gambar berikut. Gambar yang pertama adalah gambar sungai yang dipenuhi dengan sampah yang menumpuk. Kemudian, gambar yang kedua adalah gambar laut yang juga sama dipenuhi dengan sampah. Kira-kira menurut kalian, apa yang menyebabkan sampah berserakan di kedua tempat tersebut? Ya, betul sekali. Sampah berserakan di sungai dan di laut itu terjadi karena manusia belum memiliki rasa tanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal tersebut akan berpengaruh negatif terhadap keberadaan lingkungan sekitar. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia harus memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sekarang mari sama-sama kita perhatikan gambar berikut. Di situ tampak bahwa masyarakat masih membuang sampah sembarangan ke sungai. Hal tersebut akan berpengaruh negatif terhadap interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Dengan manusia membuang sampah sembarangan ke sungai, maka dapat menyebabkan banjir. Apabila banjir terjadi, maka yang terganggu adalah kehidupan manusia serta ekosistem alam di sekitarnya. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita jawab pertanyaan berikut. Nomor 1. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Ya, manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Manusia bergantung terhadap lingkungan alam. Jadi, apabila kita menjaga lingkungan alam, maka keberlangsungan hidup manusia juga akan terjaga. Yang kedua, jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terjadi di sekitarnya. Contoh konkret yang dapat kita berikan, misalnya ada petani menanam padi. Di situ terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Apabila di daerah pantai, maka contoh interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungannya yaitu ketika nelayan menangkap ikan. Kemudian contoh yang ketiga adalah ketika penambang mengambil pasir di sungai.
Itu adalah 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang merugikan manusia dan lingkungannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang merugikan manusia dan lingkungannya adalah contohnya membuang sampah sembarangan. Kenapa hal tersebut merugikan? Karena dengan kita membuang sampah sembarangan, maka hal tersebut dapat menyebabkan banjir. Kemudian contoh yang kedua adalah kegiatan menebang pohon sembarangan. Menebang pohon sembarangan dapat menyebabkan tanah longsor dan juga banjir. Nomor 4. Apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Untuk soal nomor 4 ini masih berhubungan dengan soal nomor 3 tadi. Akibat yang interaksi negatif yang terjadi yang pertama adalah banjir. Apabila manusia membuang sampah sembarangan ke sungai, maka akan menyebabkan banjir. Yang kedua, contohnya adalah apabila manusia melakukan kegiatan penebangan pohon secara sembarangan sehingga menyebabkan lahan menjadi gundul, hal tersebut dapat menyebabkan tanah longsor. Mendapat manfaat dari lingkungan merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Setuju sekali, ada hak pasti ada kewajiban. Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Sekarang kita akan bahas apa itu pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kita akan mendapatkan hak apabila sudah melakukan kewajiban kita. Jadi, apabila kita melakukan sebuah kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Sekarang mari kita perhatikan gambar di layar HP kalian. Di situ tampak lingkungan kelas yang amat kotor. Kira-kira apa yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan, dan rusak? Ya, tentu saja. Betul sekali. Apabila lingkungan kotor seperti itu di dalam ruangan kelas, maka belajar pun tidak akan nyaman ya. Oleh karena itu kita harus membersihkan lingkungan kelas supaya belajarnya nyaman. Karena membersihkan lingkungan kelas itu adalah kewajiban kita di sekolah. Apabila lingkungan kelasnya sudah nyaman, maka kita akan memperoleh hak kita untuk belajar supaya belajarnya juga nyaman. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Sekarang kita perhatikan hak dan kewajiban siswa di sekolah. Hak kamu sebagai siswa di sekolah yang pertama adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kewajibannya apa? Yaitu mengikuti seluruh kegiatan di sekolah. Kemudian hak yang kedua adalah menggunakan fasilitas pembelajaran di sekolah. Kewajibannya apa? Mematuhi segala peraturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, hak kamu adalah memperoleh bimbingan dan konsultasi. Kewajibannya menjaga seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian, apa hak dan kewajiban kamu di rumah? Hak kamu di rumah yang pertama adalah mendapatkan perlindungan, yang kedua mendapatkan kasih sayang, dan yang ketiga mendapatkan jaminan kesehatan yang layak. Kalau begitu, apa kewajiban kamu sebagai anak di rumah? Yang pertama adalah membantu orang tua, yang kedua belajar dengan rajin, yang ketiga menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Itu adalah contoh hak dan kewajiban kamu di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan rumah. Anak-anakku yang ibu cintai, mungkin itu saja pembahasan materi di pembelajaran 4 hari ini.
Untuk tugasnya akan Ibu share melalui WhatsApp group yang bisa kalian kerjakan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu sampaikan hari ini. Apabila ada materi yang masih kalian kurang pahami, bisa kalian tanyakan langsung ke Ibu melalui chat pribadi atau melalui WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan kali ini dapat kalian pahami dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.